Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Aulia dari kelas 12 MIA 3 dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang sifat gelombang elektromagnetik dan spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat dihasilkan karena adanya getaran medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnetik memiliki sifat-sifat yang khas. Yang pertama ada transversal. Transversal merujuk pada sifat gelombang elektromagnetik yang dimana medan magnet dan medan listrik berosilasi tegak lurus satu sama lain serta tegak lurus terhadap arah rambatan energi gelombang. Yang kedua ada kecepatan. Kecepatan merujuk pada laju arah rambat gelombang elektromagnetik pada suatu medium. Di ruang hampa, gelombang elektromagnetik merambat dengan kecepatan cahaya sebesar 299.795.458 meter per sekon yang biasa dibulatkan menjadi 3 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Hal ini dapat terjadi karena adanya sifat medium. Yang ketiga ada persamaan gelombang. Persamaan gelombang sifat elektromagnetik menjelaskan bagaimana medan listrik dan medan magnet dapat merambat melalui ruang dan waktu. Kedua medan ini saling memengaruhi dan membentuk gelombang transversal untuk merambat melalui kecepatan cahaya. Yang keempat ada hubungan antara medan magnet dan medan listrik. Medan magnet dan medan listrik saling berhubungan karena perubahan medan magnet akan menghasilkan medan listrik dan perubahan medan listrik akan menghasilkan medan magnet. Terus yang kelima ada refleksi dan pembiasan. Refleksi adalah fenomena ketika gelombang elektromagnetik seperti cahaya dipantulkan ketika mengenai permukaan dengan sudut datang yang sama dengan sudut pantul. Terus sedangkan pembiasan adalah terjadi ketika gelombang elektromagnetik melewati dua batas suatu medium sehingga kecepatannya akan berubah dan arahnya juga akan berubah. Terus yang keenam ada polarisasi. Polarisasi adalah proses pengaturan osilasi medan listrik dalam gelombang elektromagnetik sehingga menjadi osilasi satu arah tertentu. Selanjutnya spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah semua rangkaian gelombang elektromagnetik yang terdiri dari gelombang radio hingga sinar gamma yang berbeda-beda panjang gelombangnya, frekuensi dan energi. Gelombang radio memiliki energi yang paling kecil, sedangkan sinar gamma memiliki energi yang paling tinggi. Spektrum meliputi gelombang radio, gelombang mikro, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zazi Aksan CWS ingin mempresentasikan dari manfaat gelombang elektromagnetik. Manfaat gelombang elektromagnetik itu ada 7. Dan yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio ini digunakan untuk pembawa suara atau audio. Dan yang kedua, gelombang mikro. Manfaat gelombang mikro ini digunakan untuk pemanas makanan microwave. Dan yang ketiga, sinar inframerah. Sinar inframerah ini digunakan untuk terapi fisik. Dan yang keempat, cahaya tampak. Biasanya cahaya tampak ini digunakan untuk sinar laser yang penting bagi industri telekomunikasi dalam penyaluran suara. Dan yang kelima, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet digunakan untuk membunuh kuman penyakit. Dan yang keenam, sinar X. Sinar X ini digunakan untuk menganalisis struktur bahan
atau kristal. Dan yang ketujuh, sinar gamma. Sinar gamma ini digunakan untuk terapi kanker. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Excel S. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya radiasi elektromagnetik. Bahaya radiasi elektromagnetik dibagi menjadi dua. Yang pertama, radiasi pion dan menjadi dua, radiasi pion dan radiasi non pion. Yang pertama, radiasi pion. Radiasi pion adalah radiasi dengan energi yang cukup tinggi untuk melepaskan elektron dari atom-atom molekul yang menghasilkan ion. Proses ionisasi ini dapat menyebabkan perubahan kimia yang signifikan dalam sel, serta menyebabkan efek biologis yang berbahaya bagi tubuh. Adapun contohnya, yang pertama, sinar X-ray, sinar gamma, partikel alfa dan beta, dan sinar kosmik. Adapun bahayanya dapat menyebabkan kerusakan sel dalam tubuh, mutasi DNA, serta risiko kanker, bahkan kematian sel. Radiasi kedua, radiasi non pion. Radiasi non pion memiliki energi yang lebih rendah dan tidak dapat menyebabkan radiasi dan tidak menyebabkan ionisasi. Radiasi ini memiliki energi yang lebih rendah dan tidak dapat mengionisasi. Contohnya, gelombang radio atau radio wave, gelombang mikro atau microwave, cahaya tampak, infrared, dan sinar ultraviolet, sinar UV ultraviolet. Adapun bahayanya, meskipun tidak menyebabkan ionisasi, radiasi non pion masih memiliki efek biologis bagi tubuh, seperti pemanas jaringan atau kerusakan kulit yang disebabkan oleh yang terjadi pada sinar UV dan matahari. Radiasi ini umumnya dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki energi energi yang lebih rendah dibandingkan radiasi pion. Adapun perbedaan utama dari kedua radiasi ini yaitu, pertama, radiasi pion memiliki energi tinggi dan tidak dapat menyebabkan ionisasi. Sedangkan radiasi non pion memiliki energi yang lebih rendah dan tidak dapat menyebabkan ionisasi. Adapun perbedaan dari keduanya dalam biologis, yaitu radiasi pion dapat radiasi pion dampaknya itu, yang pertama, radiasi pion menjadi energi radiasi pion untuk mengurangi paparan radiasi. Yang pertama itu, hindari penggunaan yang berlebihan dari perangkat radiasi elektromagnetik tinggi, serta jaga jarak aman dari perangkat elektronik yang memancarkan radiasi. Dan
menggunakan pelindung jika diperlukan, terutama jika kerja dalam lingkungan radiasi tinggi. Perlu dicatat bahwa bahaya radiasi elektromagnetik memiliki efek itu tuh Nah, perlu dicatat bahwa radiasi elektromagnetik itu tergantung dari jenis radiasi, intensitas radiasi, serta jangka waktu lamanya paparan radiasi, serta respon tubuh masing-masing individu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.